Nah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bi ni'matillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Min ba'd. Saya Raihan Fahmi, mahasiswa dari IAI Al-Aziz, program studi pendidikan bahasa Arab. Saya di sini akan menjelaskan babul maf'ul bih pada kitab Audhul Manahij, ya, untuk memenuhi tugas UAS Nahu 3. Baik, apabila teman-teman sudah mempunyai buku Audhul Manahijnya, ya, kita buka langsung ke halaman 50, masuk pembahasan maf'ul bih. Tapi sebelum itu, sebelum masuk ke pembahasan, saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu maf'ul bih. Maf'ul bih dalam arti bahasa Indonesianya artinya adalah objek atau keterangan. Ya. Kalau misalkan dalam bahasa Arab, dia adalah isim mansub, tugasnya untuk memuhidkan kalimat atau melengkapi kalimat, menyempurnakan kalimatnya. Contohnya, contoh yang simpel adalah qara'tu al-kitabah. Saya telah membaca buku ini. Qara'tu al-kitabah. Setelah membaca buku ini, qara'tu al-kitabah. Al-kitabahnya di situ sebagai maf'ul bih dan dia berkedudukan mansub karena isim mufrad. Baik. Dalam bahasan maf'ul bih di sini ada 8 pembahasan. Ada maf'ul bih sharih, maf'ul bih ghairu sharih, kemudian ada fi'il muta'addi wa maf'ul wahid, yang keempat ada fi'il muta'addi, limaf'ulain dan lain sebagainya. Nanti kita akan buka atau kita bedah di video selanjutnya. Baik, untuk pembahasan yang pertama, kita masuk ke pembahasan pertama ya. Ini ada maf'ul bih sharih. Ya, ini sudah terlihat. Maf'ul bih sharih artinya maf'ul bih yang jelas. Ya, jelas. Maf'ul bih sharih ini dibagi menjadi dua. Ada dhahir, ada dhamir. Yang dhahir ini maf'ul bihnya kelihatan gitu. Jelas kelihatan gitu, nampak. Contohnya di sini ada dua contoh yang mana dibagi menjadi dhahir juga, ada yang mu'rab, ada yang muqaddar. Yang mu'rab itu hafidha Muhammadun al-Qur'ana, yang muqaddar yadribu Zaidun Musa. Baik, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yakni maf'ul bih sharih bidzahir al-mu'rab. Contoh kalimatnya yakni ada hafidha Muhammadun al-Qur'ana. Hafidha yakni adalah fi'il madhi, Muhammadun adalah fa'ilnya, dan al-Qur'ana adalah objeknya atau maf'ul bihnya. Dia masuk pembahasan mu'rab karena dia adalah isim yang kedudukannya bisa diganti menjadi isim yang lain. Kan di sini kan Al-Qur'an itu sebagai isim mufrad. Kalau misalkan contoh lainnya, Al-Qur'an memang ada satu ya gitu. Contoh lainnya misalkan qara'tu al-kitabaini. Nah, itu berarti menggunakan isim musanna gitu kan. Jadi ada isim mufrad, isim musanna dan jamak taksir ya. Isim mufrad contoh kalimatnya menggunakan fi'il madhi. Qara'tu al-kitabah. Saya telah membaca buku itu. Itu al-kitabahnya maf'ul bih isim mufrad, mansub karena dia mufrad, isim mufrad ya. Kemudian yang musanna qara'tu al-kitabaini. Nah, dia bukan al-kitabah lagi tapi al-kitabaini, dan cirinya adalah di huruf ya-nya. Kita bayi dan gitu. Kemudian yang jamak taksir qara'tu al-kutuba. Qara'tu al-kutuba. Al-kutuba itu jamak taksir dari al-kitab. Jadi kalau jamak taksir dia kembali lagi ke fathah. Dia mu'rab karena dia jamak taksir, karena rumusnya memang seperti itu kalau dimansub ya.
Nah, itu pembahasan yang pertama. Jadi hafidho adalah fi'il madi, Muhammadun adalah fa'ilnya, dan Al-Qur'ana adalah maf'ul bihnya. Masuk ke pembahasan selanjutnya, yakni ada maf'ul bih, sharih, bidzahir, dan muqaddar. Muqaddar itu yang dikira-kirakan atau yang udah takdir emang kayak gitu. Nah, contohnya ada yadribu Zaidun Musa. Nah, yadribu Zaidun Musa, yadribu adalah fi'il mudhari, dia marfu karena belum kemasukan amil nawasib atau jawazim. Kemudian Zaidunnya adalah fa'ilnya dan Musa. Nah, Musa di sini berkedudukan sebagai maf'ul bih, ya. Dia ada ya maksurohnya. Jadi di sini sudah dikira-kirakan, bukan yadribu Zaidun Musi atau yadribu Zaidun Musu, tapi yang benar adalah yadribu Zaidun Musa karena dia adalah isim maksur. Baik, kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yakni maf'ul bih sharih bid-dhamir. Nah, bid-dhamir juga di sini dibagi menjadi dua, yakni ada munfasil dan ada mutasil. Apa itu munfasil? Munfasil yakni domirnya berpisah gitu dari dari keterangan selanjutnya. Kemudian mutasil itu bergabung, dia gabung. Contohnya yang munfasil ada uhibbu iyyaka habban, dan yang mutasil ada ra'aituhu tsumma dohikani. Nah, kita masuk pembahasan yang munfasil. Uhibbu iyyaka habban, uhibbu adalah isim, adalah ada fi'il mudhari, dan dia adalah domir mustatir, wajawaban takdiruhu ana gitu. Jadi uhibbu ini pelakunya adalah saya. Iyyaka iyaki habban. Nah, iyakinya di sini sebagai maf'ul bih. Iyaki habbannya sebagai maf'ul bih. Harusnya kalau misalkan dia gabung nggak bisa seperti ini. Karena dia memang sudah seperti ini bentuk katanya tuh. Iyaki habban. Kalau misalkan digabungkan berarti dia mutasil, bukan munfasil. Kalau munfasil dia dipisah. Wahibu iyaki habban. Saya cinta kamu. Benar-benar cinta gitu. Iyaki habban. Nah, di dalam buku Qaudahul Manahij ini iyakinya i'rabnya yaitu sebagai maf'ul bih domir munfasil mabni ala kasrah fi mahallin nasbin ala annahu maf'ul bih, ya. Jadi iyakinya itu sebagai maf'ul bih dan habbannya di situ sebagai maf'ul mutlak, dan dia mansub karena fathah, dan dia mansub dengan fathah, ya. Jadi seperti itu. Jadi iyaki habban dia berpisah, ya. Nah, ini contohnya iyaki habban. Kemudian masuk ke pembahasan selanjutnya ada domir mutasil, yaitu yang bergabung. Contohnya ro'aituhu tsumma dohikani. Ro'aituhu, saya telah melihat dia. Ro'ai gitu. Ro'aitu, saya telah melihat dia. Tsumma, kemudian dohikani, dia mentertawakanku. Nah, di sini yang menjadi maf'ul bihnya itu adalah tuhu, ro'aituhu. Nah, ini karena dia kan makanya domir, ya, domir jadinya tuhu. Tuhu dia bergabung mutasil, ya. Ro'aituhu, saya telah melihat dia. Cuma di sini ada huruf ataf. Dohikani adalah kedudukannya di sini dijelaskan fi'il madi wa fa'iluhu domir mustatir
takdiruhu huwa. Jadi dohikani ini menunjukkannya ke dia. Dohikani ini. Dohika itu dia menunjuknya ke huwa, ke hu-nya, dan ni-nya itu adalah nun waqiyah, nun wiqayah, yang mana ni-nya itu menunjukkan kepada tu, yaitu saya yang melihat, ya. Jadi udah jelas bahwasanya ra'aituhu, tuhunya sebagai maf'ul bih, yang mana dia mutasil, maksudnya bergabung. Nah, Mas, bismillah, melanjutkan pembahasan yang kedua dari pembahasan bab maf'ul bih pada kitab Awdhul Manahij. Bagi teman-teman yang sudah mempunyai buku Awdhul Manahij, bisa dibuka pada halaman 51. Pada entry point yang kedua ini, yang mana sebelumnya kita sudah jelaskan bab maf'ul bih sharih. Yang kedua yakni maf'ul bih ghair sharih, yang mana di sini dibagi menjadi beberapa bahasan, yakni ada an masdariyah dan fi'il, anna wasmuha wa khabaruha, dan jar majrur. Baik, untuk mempersingkat waktu, marilah kita masuk kepada pembahasan yang pertama, an masdariyah dan fi'il. Contoh kalimatnya adalah araftu an tuzawwija. Araftu adalah fi'il madhi, yang mana fa'ilnya adalah tu, itu berarti saya. An tuzawwija adalah an masdariyah, yang mana takwil masdarnya itu adalah tuzawwijaka. Contohnya, araftu an tuzawwijaka Zaidin ma'a Fatimah. Saya tahu engkau dinikahkan, apabila kalimatnya araftu an tuzawwija. Kalau misalkan takwil masdarnya tuzawwijaka, berarti araftu an tuzawwijaka Zaidin ma'a Fatimah. Saya tahu engkau dinikahkan Zaid dengan Fatimah. Nah, seperti itu. Masuk ke pembahasan yang kedua, yakni ada anna wasmuha wa khabaruha. Contoh kalimatnya adalah aiqantu annaka salihun. Aiqantu tentu adalah fi'il madhi. Annaka annaka salihun adalah sebagai maf'ul bihnya, yang mana anna adalah harfun taukid, ya. Harfun taukid, ka-nya adalah isim fa'il, dan salihun adalah khabarnya. Kurang lebih seperti itu. Mudah dipahami ya, insyaallah ta'ala. Masuk ke pembahasan yang selanjutnya adalah jar majrur. Contoh kalimatnya adalah marartu bi Zaidin. Marartu bi Zaidin, saya berpapasan dengan Zaid. Yang mana marartu adalah fi'il madhi, tu-nya adalah isim fa'il, bi Zaidin, bi adalah harfun jar, dan Zaidin majrur. Ya. Kurang lebih seperti itu pembahasan yang kedua. Apabila teman-teman ada yang kurang dimengerti, nanti kita bisa masuk ke pembahasan si pada jawab. Barakallahu. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk ke pembahasan yang ketiga, yakni fi'il muta'addi bi maf'ul wahid. Bagi teman-teman yang sudah punya buku Awdhul Manahij, bisa dibuka halaman 52. Baik, langsung saja untuk mempersingkat waktu. Fi'il muta'addi bi maf'ul wahid. Fi'il muta'addi bi maf'ul wahid. Contohnya yakni ada yansuru 'aliyyu Zaidun. Ali akan memukul atau sedang memukul Zaid. Jadi di sini adalah fi'il muta'addinya, ya.
dan di sini adalah maf'ul lahnya. Cukup mudah sebenarnya untuk memahami kaidah maf'ul bihnya ya teman-teman. Jadi sekali lagi, yansuru aliyu zaidan. Yansuru adalah fi'il muta'addi, aliyu adalah fa'ilnya, dan zaidan adalah objeknya. Di mana di sini di buku ini dijelaskan fi'il mudhari, yansuru fi'il mudhari muta'addi maf'ul wahid, kemudian aliyun ya, aliyun zaidan sifat. Aliyun zaidan, Ali adalah fa'il dan zaidan adalah fi'il maf'ul bih ya. Nah, sekian, kita lanjutkan kembali pembahasan selanjutnya di pertemuan selanjutnya.